alam, junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in-tabi'innya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Yang terhormat Ibu PP, pengajar praktik, Ibu Siti Khadijah dari SDN Dewi Sari 1, Bu. Dan yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Jayakarta dan Bapak dan Ibu Guru SMKN Jayakarta yang saya hormati. Pada kesempatan ini, sebelum kita mulai, marilah kita membacakan suratul Fatihah bersama-sama. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu pengajar praktik, Ibu Siti Khadijah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya. Yang terpenting bahagia ya. Selalu. Pertama-tama yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMKN 1 Jayakarta, juga yang saya hormati CGP saya ya, Bapak Yusuf Ardabila, juga Bapak Ibu yang berbahagia. Terima kasih pada hari ini dukungan yang luar biasa Pak Yusuf dapatkan dari Bapak Kepala Sekolah dan rekan sejawat. Tujuan kita berkumpul kali ini yaitu Pak Yusuf sebagai calon guru penggerak akan mengadakan simulasi untuk memimpin diskusi untuk menentukan visi sekolah dari murid impian Bapak Ibu dan prakarsa perubahan. Nah, tujuannya diskusi yang akan dilaksanakan Pak Yusuf kali ini yaitu satu, menentukan visi sekolah impian yang nanti akan Pak Yusuf akan memimpin Bapak Ibu untuk menyelesaikan kalimat terumpang. Di situ ada kalimat terumpang. Bagaimana menurut Bapak Ibu impian siswa-siswi yang seperti apa yang Bapak Ibu harapkan untuk kedepannya? Kalau misalnya yang sekarang ini sudah disampaikan murid-muridnya yang seperti Bapak Ibu ketahui, tapi Bapak Ibu memiliki harapan, saya itu ingin murid saya ke depannya itu menjadi seperti ini. Nanti tuangkan saja apa yang ada dalam pikiran Bapak Ibu. Saya itu ingin murid saya seperti ini, walaupun menurut Bapak Ibu seperti yang mustahil gitu ya, bisa atau tidak, tapi sok tuangkan aja murid impian seperti apa yang Bapak Ibu harapkan. Nah, nanti ada lagi kalimat-kalimat terumpang berikutnya yang nanti akan menjadikan sebuah visi sekolah. Nah, dari visi sekolah yang terbentuk, nanti Pak Yusuf akan memimpin membuat prakarsa perubahannya. Bagaimana nih kita membuat prakarsa perubahan supaya visi tersebut tercapai. Nah, ini bentuk dari sebuah latihan yang mudah-mudahan kesananya bisa terlaksana dan Bapak Ibu pun nanti bisa berlatih membuat visi misi, karena kita tidak tahu ke depannya Bapak Ibu juga siapa tahu menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang hebat ya. Jadi sekarang bisa Bapak Ibu melihat bagaimana sih cara membuat visi sekolah. Mungkin Pak Yusuf sekarang bisa mulai untuk memimpin diskusinya. Saya di sini bukan berperan sebagai penilai atau guru, tapi saya adalah teman belajar calon guru penggerak. Ketika Bapak menghadapi kesulitan atau apapun, saya terbuka untuk sharing. Jadi Bapak jangan merasa, saya akan menilai ini, tapi nilai jelek atau apa. Silakan sekemampuan Pak Yusuf. Pak Yusuf laksanakan. Saya adalah teman belajar calon guru penggerak. Senyaman mungkin Pak Yusuf laksanakan memimpin diskusi. Mangga. Baik, Bapak dan Ibu guru hebat, kita mulai saja diskusi ini, bahwa hari ini kita akan mensimulasikan tentang visi dan prakarsa
perubahan. Nah, tadi ini sudah dikenalkan. Sebetulnya lebih ke diskusi penyelarasan visi dan prakarsa perubahan di sekolah. Baik Bapak dan Ibu, ini ada kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Jadi coba kita bayangkan keinginan kita murid itu seperti apa sih gitu, ya. Dengan kalimat atau kata-kata yang Bapak Ibu miliki gitu ya. Yang Ibu bayangkan, misalkan kita memimpikan murid-murid yang seperti apa gitu, murid-murid teh. Nah, kemudian kita percaya bahwa murid adalah apa gitu ya. Di sekolah kita mengutamakan apa? Nah, silakan itu mungkin mengutamakan pembiasaan, pembelajaran atau apa, terserah Bapak dan Ibu yang ada di benak Bapak dan Ibu, silakan diungkapkan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa, nah silakan lanjutkan tuh. Kira-kira Bapak dan Ibu murid di sekolah kita itu sadar betul tentang apa itu. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah maksud warga di sekolah ini ya guru, kemudian TU dan juga warga yang lainnya seperti Caraka dan security juga itu termasuk warga di sekolah. Kita warga di sekolah ini yakin untuk, nah untuk apa gitu. Dan terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa keterusannya apa ya. Nah, untuk mengisi kalimat rumpang ini saya akan share menggunakan Jamboard ya Bapak dan Ibu. Kalau Pak Condro, kita memimpikan murid-murid yang mandiri, mampu memenuhi kebutuhannya jasmani dan rohani mungkin ya, secara mandiri. Oke, nah ini kalau kita sangkutkan atau hubungkan dengan profil Pancasila, nyambung sebetulnya ya, karena profil pelajar Pancasila itu ada berakhlak mulia, beriman dan bertakwa, bisa dari sini ya, sehat rohaninya. Kemudian kalau ini soleh dan soleh berakhlak mulia masuk. Kemudian kalau yang ini murid-murid yang bisa berdaya saing baik di dunia industri atau masyarakat. Lebih ke apa ya? Bisa berkebinekaan global ya, berkebinekaan global. Terus kalau yang ini sama berakhlak mulia dan yang ini mandiri ya. Ada nilai kebajikan pada profil Pancasila itu mandiri. Nah, ini impian kita ya kepada murid-murid. Terus yang berikutnya, nah silahkan diisi lagi, di atasnya ada next ya, slide yang keduanya. Kita percaya bahwa murid adalah nah ini kita percaya bahwa murid adalah apa gitu ya. Apakah muridnya itu punya potensi atau apa gitu. Dan kalimatnya mohon kalimat yang positif ya. Jangan kita percaya bahwa murid adalah siswa yang sering terlambat. Itu kan kalimat negatif ya. Kalimat positif ya. Nah, kalau kita lihat satu persatu ini yang Pak Enang dulu ya. Kita percaya bahwa murid adalah pemimpin di masa yang akan datang, setuju ya. Dan yang lain juga pasti setuju ya, karena murid itu adalah calon pemimpin di masa yang akan datang. Intinya dari kelima ini, kalau saya simpulkan, ini lebih berorientasi kepada murid ya, lebih ke murid. Artinya betul pembelajaran yang berpihak kepada murid. Yang di sekolah kita mengutamakan apa nih? Nah, ini memimpikan murid-murid kita simpulkan buat nanti mengarah ke visi ya. Karena di sini setelah kalimat rumpang itu kita simpulkan di sebelah sini ya. Terus
Oh iya, ini ada hampir sama Bu Pani ya. Kalau soleh solehah berakhlak mulia, kalau cakap kompeten ya, lebih kompeten. Terus kalau ini rohani ini ya, mandirinya ada, jasmani dan rohani. Oh ya, ini ada jasmani dan rohaninya. Kalau secara jasmani maksudnya mana ya? Menurut saya, mohon izin Pak Yusuf, Ya. redaksi jasmani dan rohani di yang Pak Ahmad tadi disampaikan dengan Pak Contoh sampaikan, yang saya lihat perspektifnya sebagai seorang guru adalah di pendidikan vokasi ini anak siap secara jasmani, dia punya daya tahan, endurance-nya yang baik, kemudian dia punya kesehatan, dia bisa mengelola dirinya untuk siap bersaing secara fisik di dunia industri, tidak cepat menyerah, tidak cepat menyerah. kayak bangun lagi Bangun lagi, Pantang menyerah ya. Kayak kalau kita melamar berkali-kali, kalau mentalnya nggak kuat, udah mending main. Nyerah ya. Nyerah. Cukup ya kesimpulannya 3 ini ya. Berakhlak mulia, kompeten, mandiri itu. Karena dari sini udah sangat general kalimatnya ya, atau katanya udah general. Redaksinya Yang bagus apa ya? pikirannya, tagline-nya beraksi, berakhlak mulia, berkompetensi, mandiri, dan bisa berkolaborasi. Nah, bagus. Beraksi. Jadi akronim dari itu ya. Kalau disusun gimana Pak Pak? Nah makanya saya panggil tuh gitu. Dulu apa kalau dulu mah bermartabat ya dulu ya. bisa membuat akronim Pak. Iya. Wujudnya gitu ya. Terwujudnya peserta didik yang mampu beraksi gitu. Yang berakhlak mulia. Yang berakhlak mulia, Kemudian berkompeten, berkompeten dan mandiri. Itu ya. Dan mandiri untuk menyongsong, untuk menghadapi perkembangan zaman. Tadi mah bukan gini apa sih? Ayah Ayo kolaborasian gitu. kolaborasi tadi. Oh. Sekolah. Orang tua murid. Nah ini dari jabarkan rencana ini kita mendesain suatu kondisi yang nanti akan kita eksekusi atur eksekusi. Siapa saja yang dilibatkan dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi. Bagaimana agar pembiasan literasi dan numerasi ini dapat berjalan dengan konsisten. Jadi setelah ada berjalan, kemudian konsisten atau tidak. Nah di sini yang terlibat itu mengajak kepala sekolah, guru, orang tua, murid dan warga sekolah, kemudian melaksanakan pembiasan positif seperti membaca artikel, wacana, berita digital dan yang lainnya. Terus bekerja sama dengan guru bahasa Indonesia dan matematika untuk memilah bahan ajar literasi dan numerasi. Terus supaya pembiasan ini konsisten, maka diperlukan memonitoring pelaksanaan pembiasan literasi dan numerasi. Terakhir, ini yang sering kita lewatkan yaitu melakukan refleksi. Ternyata refleksi itu sangat penting karena dengan refleksi ini kita bisa menyadari sendiri kekurangan di diri kita sendiri ya, tanpa harus kita selalu menyalahkan orang lain gitu. Kita nyari kesalahan sendiri, kita juga yang mencari solusi sendiri.